Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga kita semuanya selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang aplikasi turunan fungsi. Ini nanti jadi bagian pertama pada pertemuan ini. Nah, setelah kita belajar tentang konsep dari turunan, ya, hari ini kita akan coba untuk belajar tentang penggunaan turunan ya, terhadap beberapa hal. Yang pertama yang bisa kita gunakan nanti turunan untuk menentukan garis singgung dan garis normal dari suatu fungsi. Kedua, menentukan titik stasioner, kemudian fungsi naik dan fungsi turun, kemudian jenis-jenis dari titik stasioner itu sendiri. Bisa menentukan nilai maksimum dan nilai minim dari suatu fungsi. Ya, yang pertama tentang garis singgung dan garis normal. Ya. Gradien suatu garis singgung ya, pada suatu grafik ya, kurva fx misalkan, nanti merupakan turunan pertama ya, seperti konsep kita kemarin mendapatkan definisi dari turunan ya. Misalkan begini. Misalkan kita punya sebuah grafik fungsi fx begitu. Nah, kemudian di sini ada sebuah titik P misalkan kemarin ya. Nah, kemudian di sini ada garis singgungnya. Nah, misalkan namanya garis singgung adalah garis S. Maka ini di sini kita bisa mencari kemiringan garis ini atau tangen dari garis ini. Tangen itu berarti kemiringan garis ya yang dibentuk antara garis S dengan sumbu X positifnya. Nah, maka M-nya nanti, M-nya garis singgung ini sama dengan F aksen X ya. X-nya siapa nanti? X-nya adalah punyanya P di sini ya. Nah, kalau misalkan ini kita tulisnya X1, Y1, maka M-nya nanti sama dengan M-nya S ya, sama dengan F aksen X1. Nah, yang kita substitusikan adalah absis dari titik P. Nah, contohnya ini. Nah, misalkan kita punya Y sama dengan X pangkat 2 min 3X plus 4. Kita disuruh nyari gradien garis singgung pada kurva ini. Nah, maka di sini ini nanti untuk menentukan garis singgung harus kita cari turunannya dulu. Nah, turunan dari Y ini, turunan pertamanya. Berarti kan kalau X kuadrat turunannya adalah 2X ya. Min 3X turunannya min 3. Nah, kemudian M-nya garis singgung itu berarti sama dengan F aksen 2 nanti ya, X1. Nah, sama dengan F aksen dari ini, absisnya adalah 2 yang depan ini ya. Nah, maka sama dengan kita substitusikan di Y aksen ini tadi. Berarti sama dengan 2 kalikan 2 dikurangi 3. Yaitu sama dengan 1. Nah, jadi ini adalah gradien dari garis singgungnya. Kemudian kita lanjutkan. Setelah kita tahu gradien dari sebuah garis singgung, maka kita akan menggunakan gradien itu untuk menentukan persamaan garis singgung. Misalkan di titik P, X1, Y1 terletak pada kurva Fx. Nah, maka nanti persamaan garis singgung yang melalui titik P pada kurva Fx itu dituliskan sebagai berikut. Y min Y1 sama dengan F aksen X1 kalikan X min X1. Ini pelajaran SMP sudah ya, persamaan garis lurus melalui sebuah titik dengan gradien M. Nah, kalau di sini yang berlaku M, siapa M-nya? Tadi M adalah F aksen X1-nya ya, ini M-nya. Kadang kita nulisnya Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1. Nah, sekarang ini contohnya. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Fx sama dengan X pangkat 3 min 2X plus 3 di titik P2,7. Jadi ada sebuah fungsi gitu ya, misalkan ini, kemudian ada titik P di sini. P-nya 2,7. Nah, kemudian kita disuruh nyari persamaan garis singgungnya ini apa gitu, oke.
berarti harus kita tentukan dulu. Nah, kalau membuat sebuah persamaan garis singgung, ada X1, ada Y1, ada M. Nah, kita tentukan dulu M-nya sekarang ya. Kalau X1, Y1-nya sudah ada, yaitu ini. X1-nya 2, Y1-nya 7. Ya, ini kita cari dulu M-nya. M ya, berarti sama dengan F aksen X1. Nah, cari F aksennya dulu. F aksen X itu berarti ini turunan dari Fx, berarti X pangkat 3 turunannya adalah 3X pangkat 2 minus 2X, berarti minus 2 turunannya. Nah, kemudian kita substitusikan. M sama dengan F aksen absisnya, ingat ya, X1-nya adalah 2. 2 berarti sama dengan 3 kalikan 2 pangkat 2 min 2 ya. Berarti 3 kalikan 4 dikurangi 2. Ini kurung ya. Ini yang dikerjakan dahulu ya. Berarti sama dengan 12 kurangi 2 yaitu 10. Nah, ini adalah gradien garis singgungnya. Sekarang kita nyari persamaan garis singgungnya ya. Persamaan garis singgung. Saya buat PGS itu ya. Persamaan garis singgungnya berarti Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1. Nah, berarti kita mencari persamaan garis singgung yang melalui titik X1, Y1 dengan gradiennya adalah M. Nah, Y min berapa? Y1 tuh yang ini, 7. Sama dengan M, M-nya 10. Kalikan X min X1. Nah, siapa X1-nya? X1-nya adalah 2. Berarti ini min 2. Berarti di sini Y min 7 sama dengan 10 kali X, 10X. 10 kali min 2 ya. 10 kali min 2 berarti di sini adalah min 20. Nah, kemudian Y sama dengan 10X min 20 tambah 7 berarti min 13. Nah, sehingga inilah persamaan garis singgung dari kurva Fx sama dengan X pangkat 3 min 2X plus 3 di titik 2,7. Oke. Selanjutnya kita ingat tentang kedudukan dua garis ya, dulu SMP juga sudah. Jika L1 adalah garis yang mempunyai gradien M1 dan L2 adalah garis yang memiliki gradien M2, maka hubungan antara M1 dengan M2 itu ada 2 di sini. Bisa jadi L1 sejajar dengan L2 ya, L1 sejajar dengan L2. Nah, misalkan ini sini ya, sejajar itu berarti misalkan ini. Nah, gini sejajar, arahnya sama ya. L1 di sini L2, ini L1 sejajar dengan L2. Kemudian berlaku kalau L1 sejajar dengan L2, maka M1 sama dengan M2 ya, karena kemiringannya sama, maka gradiennya sama. Jika L1 tegak lurus dengan L2, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, jadi di sini ada L1, kemudian di sininya L2. Nah, ini tegak lurus di sini, ya. Tegak lurus itu berarti 90 derajat. Ya, ini maka berlaku M1 kalikan M2 sama dengan min 1. Kemudian yang namanya garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung kurva. Ya, yang seperti apa? Misalkan ini ada kurva, kemudian di sini ada garis singgung. Nah, maka nanti yang namanya garis, nah ini kan punya titik singgung di sini, titik P misalkan. Maka garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah, di sini ini misalkan, maka ini adalah normalnya. Nah, di sini adalah normalnya, ini garis normal ya, misalkan N gitu ya. Maka berlaku nanti MN kalikan MS sama dengan min 1. Karena ini ya, karena L1 tegak lurus dengan L2 atau karena N-nya tegak lurus dengan S. Contohnya begini, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Fx sama dengan X kuadrat min 3X plus 2
yang sejajar terhadap garis Y sama dengan 3X plus 4. Kemudian cari pula persamaan garis normalnya ya. Ini perlu kita pahami bahwa di sini tadi kalau mencari persamaan garis singgung kan harus punya titik P X1, Y1 dan gradien M. Nah, di sini titiknya belum tahu, gradiennya juga belum tahu, gradiennya garis singgung. Tapi ada keterangan di sini ini. Nah, ada keterangan ini, maka ini kita manfaatkan. Nah, kalau kita ilustrasikan, di sini ada fx misalkan. Kemudian di sana, di luarnya fx ada garis L misalkan ya. L. Garis L itu yang ini, Y sama dengan 3X plus 4 ini misalnya. Nah, kemudian kita disuruh mencari persamaan garis singgung yang sejajar dengan garis L ini. Nah, berarti garis singgungnya adalah ini. Yang sejajar dengan L. Nah, di sini nih. Nah, berarti nanti kita punya dua garis yang sejajar, yaitu L dengan S. Berarti nanti kita bisa manfaatkan M1 dengan M2-nya. Maka di sini nanti titik singgungnya di ini. Nah, ya di sini ini titik P-nya nanti ya. Nah, kemudian langkah pertama berarti kita harus tahu M-nya garis L dulu. Nah, dari ini ya, L misalkan di sini adalah Y sama dengan 3X plus 4. Maka M-nya L itu adalah ini koefisien dari X. Ya, kalau kita sudah punya persamaan garis, di sini lihat koefisiennya adalah 1 ya, koefisiennya Y. Maka M-nya garis itu adalah koefisien dari X ya. Berarti ML-nya 3 ya. Gradien garis L adalah 3. Karena S-nya garis singgungnya sejajar dengan L, maka M-nya S juga sama dengan 3. Berarti ini sama dengan MS-nya. Nah, berarti kita sudah tahu gradien garis singgung. Nah, tinggal nyari titik singgungnya. Caranya gimana? Tadi di awal kita nyari gradien dengan turunan dan dari titiknya. Nah, sekarang dibalik, ada gradiennya, ada fungsinya, kita nyari titiknya ya. Berarti kita tahu bahwa MS ya sama dengan F aksen X1 gitu kan tadi ya. Berarti kita sekarang nyari X1 lewat apa? Lewat turunan ini ya. F aksen itu ya sama dengan 2X min 3. Nah, berarti MS ya, sama dengan 3 tadi, berarti sama dengan 2X min 3. Nah, sehingga kita punya ini pindah sana. Berarti 2X sama dengan 6, X-nya sama dengan 3. Nah, ini X1-nya ini. Nah, sekarang nyari Y1-nya. Kan sudah punya X1 ya. Berarti nyari Y. Nah, di sini kalau kita mau buat sama berarti ini Fx. Nah, ini 2x1, 2x1, Y. Nah, X1. Y1-nya nanti berarti sama dengan Fx1. Ingat ya, sama dengan Fx1. Berarti kembali ke rumusnya ini. Berarti Y1-nya sama dengan 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3 ditambah 2. Berarti ini 3 kuadrat kurangi 3 kali, 3 kali 3 ya. Nah, berarti kan habis di sini, tinggal 2. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari persamaan garis singgung ya. Nah, dengan gradiennya M-nya sama dengan 3 yang melalui titik P-nya X1, Y1-nya adalah 3,2. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1. Nah, di sini MS ya yang kita pakai ya. Berarti Y min 2, ini Y1-nya 2, sama dengan 3 ya, kalikan X min 3 ya. Sama ini Y sama dengan 3x min 9, ini 3 kali min 3, terus ini pindah sini jadi plus 2 ya, berarti Y sama dengan 3x min 7. Nah, inilah persamaan garis singgung yang diminta. Nah, kemudian
Ada satu lagi tugas kita, yaitu mencari persamaan garis normal ya, mencari persamaan garis normal. Berarti nanti harus tahu gradiennya garis normal dulu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya garis normal itu adalah tegak lurus dengan garis singgung. Nah, persamaan garis normal sekarang ya, persamaan garis normal. Ya, yang melalui mana? Yang melalui titik tadi juga sama gitu ya. Berarti cari M-nya normal dulu. Tadi syaratnya tegak lurus, normal dengan garis singgung. Berarti sama dengan min 1. Nah, MN-nya kalikan MS-nya tadi 3 ya, sama dengan min 1. Sehingga MN sama dengan min 1/3 ya. Sekarang kita mencari persamaan garis normal. Nah, gradiennya ini, gradiennya MN min 1/3 ya. Dengan MN-nya sama dengan min 1/3 melalui titik. Nah, titiknya sama, titiknya titik singgung tadi, P3,2 ya. Sama rumusnya Y min Y1 sama dengan M. Nah, tapi M-nya siapa? M-nya garis normal ya. Kalikan X min X1. Berarti Y min 2 sama dengan min 1/3 kalikan X min 3 ya. Ini kalikan dengan sini. 3 kalikan Y min 2. Kalikan silang ya. Sama dengan min 1 kalikan X min 1 kalikan min 3 plus 3 ya. Berarti 3Y min 6 sama dengan min X plus 3. Kemudian di sini berarti 3Y sama dengan min X plus 3 plus 6 ya. 3Y sama dengan min X plus 9. Kok ini rasanya enggak bagus bentuknya, kita ubah 3Y plus X sama dengan 9. Jadi nanti bisa macam-macam pilihannya ya. Atau ada yang nulis 3Y plus X min 9 sama dengan 0. Jadi boleh di sini ya. Nah, ini adalah persamaan garis normal. Sementara ini dipahami dulu ya. Nanti kita lanjutkan untuk yang bagian kedua.